Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mardiatur Rosyitaningsih, Sarjana Ekonomi Syariah, Magister Ekonomi, selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dan yang kami sayangi teman-teman PBES A2. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Sri Ayu Wahadaniah dan rekan saya ialah Ana Lailina Fisah. Baik teman-teman, pada perkuliahan pagi hari ini sebenarnya kita akan bahas apa sih dan materinya seperti apa? Sebelum ke tahap selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Konvensional dulu ya, untuk produk-produk yang tradisional bukan unit link. Kalau terjadi tidak bayar di pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian seperti saat ini, Pak, apa yang seharusnya kita lakukan agar keuangan kita tetap aman dan terkendali? Nah, dari cuplikan video-video tadi, bisa kita simpulkan bahwa materi pada pagi hari ini ialah mengenai asuransi syariah. Nah, topik-topik pembahasannya ialah yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, yang kedua ialah mengenai perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jadi, asuransi syariah itu beda nggak sih sama asuransi konvensional? Nah, yang ketiga ialah mengenai dasar hukum asuransi syariah. Wah, ternyata asuransi syariah juga memiliki dasar hukum, teman-teman. Yang keempat ialah peraturan mengenai asuransi syariah. Dan yang kelima mengenai peran serta fungsi asuransi syariah. Jadi asuransi syariah itu berperan sebagai apa sih? Dan yang keenam ialah mengenai manfaat asuransi syariah. Apa saja sih manfaat-manfaat asuransi syariah itu? Nah, nanti akan dibahas pada topik pembahasan ini. 7 ialah mengenai akad yang digunakan pada perusahaan asuransi syariah. Jadi, akad-akad apa aja yang akan digunakan pada perusahaan asuransi syariah. Dan yang terakhir ialah mengenai jenis-jenis produk asuransi syariah. Nah, pada jenis-jenis asuransi syariah ini kita akan mengenal apa saja sih jenis-jenis produk asuransi syariah itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, mari kita simak video berikut ini. Kesayangan hilang dicuri orang, atau rumah impian habis terbakar. Pas lagi enak-enak nyetir, diserempet orang. Kebayang gak sih kalau beban itu ditanggung sendiri? Ya, namanya juga musibah. Tapi, semua beban itu jadi ringan kalau ditanggung sama banyak orang. Beban satu orang yang kena musibah ditanggung barengan. Kita juga bisa ikutan kok ringanin beban orang lain yang kena musibah. Begitu juga pas kita yang kena musibah, orang-orang bakal nolongin kita. Itu Indonesia banget kan? Yang suka saling menolong dan meringankan beban sesama. Itulah asuransi syariah. Jadi pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah itu merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad syariah. Nah, topik pembahasan selanjutnya ialah mengenai perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jadi, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional bisa kita lihat pada tabel di samping. Nah, jadi perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional itu pada jenis pengelolaan resiko, yaitu pada asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, sedangkan pada asuransi konvensional itu menggunakan prinsip transfer of risk. Dan yang kedua ialah perbedaan pada pengelolaan dana. Pada asuransi syariah bersifat transparan dan digunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional, jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya ditentukan perusahaan dan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Yang ketiga, perbedaannya ialah pada sistem perjanjian.
pada asuransi syariah menggunakan akad hibah atau tabaru, sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan akad yang digunakan sama dengan perjanjian jual beli. Selanjutnya ialah perbedaan pada kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana asuransi tersebut milik bersama atau semua peserta asuransi perusahaannya hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan tersebut, yang mana perusahaan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi. Itulah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nah, jadi pembahasan selanjutnya ialah mengenai dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah ini terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Sadaqallahul azim. Nah, jadi pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2 ini menjelaskan mengenai sikap saling tolong-menolong, dan perilaku sikap saling tolong-menolong ini merupakan kunci dalam membangun kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Selain itu juga pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2 ini menegaskan bahwa sikap saling tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam ialah sikap saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Sedangkan sikap saling tolong-menolong pada hal kemungkaran dan keburukan itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Nah, contoh dari sikap tolong-menolong dalam hal kebaikan ialah tolong-menolong dalam mengantisipasi adanya resiko. Itulah dasar hukum asuransi syariah yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ana Laili Nafisah. Kepadanya dipersilahkan. Peraturan mengenai asuransi syariah. Peraturan mengenai asuransi syariah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. OJK sebagai regulator industri asuransi syariah menyusun peraturan pelaksana dari Undang
Nomor 40 Tahun 2014 dalam bentuk Peraturan OJK. Fungsi dan peran. Fungsi asuransi syariah sebagai program perencanaan keamanan finansial untuk membuat rasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan. Peran dari asuransi syariah yaitu melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan peran perusahaan asuransi konvensional yang bertindak sebagai pengguna risiko. Manfaat asuransi syariah. Manfaat asuransi syariah yang tidak terdapat di asuransi konvensional yaitu 1. Berdiri dengan prinsip tolong-menolong. 2. Tidak ada skema dana hangus. 3. Tidak ada riba. 4. Bisa double claim, yakni mengajukan klaim kedua perusahaan asuransi berbeda untuk mendapatkan pertanggungan yang lebih besar. Yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan. Akad yang digunakan pada perusahaan asuransi syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai akad dalam asuransi syariah. Adapun akad yang digunakan yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual beli atau tabaduli, melainkan akad ta'awuni atau tolong menolong. Adapun akad yang dilakukan di antara peserta asuransi syariah adalah akad tabaru dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan, tolong menolong, dan bukan untuk tujuan komersial. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan bersifat komersil. Terdiri dari akad mudarobah, akad musyarakah, akad wakalah, dan sebagainya. Dalam asuransi syariah, akad wakalah digunakan sebagai perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujroh atau fee, dan disebut dengan wakalah bil ujroh. Demikian pembahasan kita mengenai akad dalam asuransi syariah. Jenis produk asuransi umum syariah. Jenis produk asuransi umum syariah sebagai berikut. 1. Asuransi harta benda syariah. 2. Asuransi rekayasa syariah. 3. Asuransi pengangkutan barang syariah. 4. Asuransi rangka kapal syariah. 5. Asuransi aneka syariah. 6. Asuransi uang syariah. 7. Asuransi kecelakaan diri syariah. 8. Asuransi kebongkaran syariah. Dan yang terakhir, asuransi kecelakaan diri plus syariah. Itulah pemaparan materi mengenai asuransi syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.